Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina masih berjuang untuk mengunci tiket babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 atau round 4. Dua pertandingan sisa di antara masing-masing tim akan menentukan nasib mereka di babak ini. Arab Saudi berada di posisi ketiga dengan raihan 10 poin. Di bawahnya ada Indonesia dengan raihan 9 poin. Sedangkan untuk Bahrain dan Cina berada di posisi keempat dan 5 dengan masing-masing mengoleksi poin yang sama yaitu 6. Posisi 4 tim tersebut masih berpeluang besar untuk berubah sampai 2 pertandingan sisa selesai dimainkan semua. Sedangkan untuk timnas Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan mengunci posisi pertama klasemen dengan raihan 20 poin. Sedangkan untuk Australia yang berada di posisi kedua dengan 13 poin yang mereka miliki masih berpotensi disusul oleh Arab Saudi dan Indonesia dengan beberapa skema hasil pertandingan di sisa laga. Berikut ini komentar fans Cina soal peluang timnas Indonesia dan Cina lolos ke round 4. Kluivert penuh ekspektasi dan tim Indonesia diharapkan bisa melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia ke depan. Tiongkok tidak bisa mengalahkan Bahrain, maka wajar jika Indonesia menang melawan Cina. Situasi saat ini, selama Indonesia melayani Jepang dengan baik di laga terakhir dan hanya membutuhkan skor 1-0, maka mereka akan menempati posisi keempat grup dan lolos ke babak semifinal. Kecuali jika mereka dengan bodohnya ingin menyerang Jepang, membuat marah Jepang dan benar-benar mempermainkan mereka, maka kita hanya bisa berharap berada di posisi keempat jika kita memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Faktanya, Tiongkok sudah keluar. Setelah dianalisis dengan cermat, kita akan menemukan bahwa meskipun tim Tiongkok pada akhirnya memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, selama Jepang sengaja kalah dari Indonesia, Tiongkok akan tetap unggul selisih gol. Kita perlu mengetahui latar belakang hubungan politik antara Jepang, Australia, dan India. Indonesia pun bertekad menang kali ini. Presiden secara pribadi telah mengambil alih masalah ini, dan Jepang pasti akan membiarkannya. Kluivert akhirnya mengantarkan kemenangan pertamanya sebagai pelatih tim Indonesia. Ia berharap dapat terus menjaga momentum ini dan menampilkan performa luar biasa melawan Tiongkok. Apakah Anda masih bermimpi menjadi pemain besar di sepak bola Tiongkok? 2 kemenangan berturut-turut apakah mungkin? Berhentilah bersikap cabul. Berhentilah membuang-buang orang dan uang, menyerah saja. Akan sangat disayangkan jika kita tidak pergi ke Piala Dunia, namun akan lebih memalukan jika kita pergi ke sana. Sepak bola Tiongkok adalah bencana bagi negara dan rakyatnya. Di Asia, hanya celana dalam saja yang tersisa. Apakah Anda masih ingin mereka mengenakan celana dalam dan berkeliling dunia? Jangan khawatir, orang-orang kaya di tim sepak bola putra tahu dengan jelas bahwa mereka tidak ingin berpartisipasi dalam permainan dengan uang mereka. Karena saya tidak bisa mengendalikannya, saya tidak bisa bermain. Memenangkan 2 pertandingan berturut-turut dan Indonesia mencetak 0 poin. Saya masih ingin mencapai Piala Dunia, atau pikirkan cara keluar dari posisi terbawah. Korupsi telah membawa kekacauan pada semua lapisan masyarakat Tiongkok. Melawan Jepang dan Arab Saudi, mereka rela menyerah dan tetap bertahan setelah mengalahkan 1 pemain lagi. Sampah memalukan seperti itu seharusnya tidak dibawa ke Piala Dunia. Mereka lebih memilih dipermalukan dan kalah dibandingkan melakukan naturalisasi. Mereka merasa lebih mampu dari yang sebenarnya, dan mereka masih belum memiliki kesadaran diri meski telah kalah ribuan kali. Indonesia, tempat semua orang dinaturalisasi, juga setara dengan Arab Saudi dan Australia. Hadapi kenyataan dengan benar, buang semua ilusi, mulai dari awal dengan tim junior dengan meletakkan fondasi yang kokoh. Tidur saja, saya masih berfantasi tentang 2 kemenangan berturut-turut dan finish keempat. Saya masih percaya ketika saya finish terakhir. Anda salah. Jika Indonesia bermain di babak selanjutnya, mereka tidak hanya kalah, tapi juga tersingkir. Hasil imbang hanya berarti mereka tidak tersingkir secara teori. Malah bagus kalau Indonesia bisa menang melawan Bahrain. Jika Bahrain tidak menang melawan Arab Saudi di babak berikutnya, pada dasarnya tidak ada peluang. Dan jika kita menang melawan Indonesia, maka pertandingan terakhir melawan Bahrain yang tidak ada keinginan, dan keinginan akan jauh lebih mudah. Pada dasarnya mustahil Indonesia bisa mengalahkan Jepang. Jepang masih harus berjuang memperebutkan peringkat tim unggulan, dan tidak akan menyerah. Jadi selama kami memenangkan pertandingan berikutnya melawan Indonesia, situasinya akan lebih menguntungkan kami. Posisi terbawah timnas masih begitu stabil. Posisi terbawah menjadi milik tim sepak bola putra Tiongkok dan Bahrain tidak bisa merebut posisi tersebut. Bahrain dan Indonesia masing-masing mencetak total 5 poin melawan Arab Saudi dan Australia. Akan sangat bagus untuk menjaga clean sheet melawan mereka lagi. Cina akan kalah dan kekuatannya tertinggal dari Bahrain dan Indonesia.
Tim sepak bola nasional Cina seharusnya sudah lama tersingkir di 40 besar, sehingga orang-orang ini tidak perlu menunggu 1 tahun lagi. Tahun demi tahun, tim sepak bola nasional Cina kalah tahun demi tahun. Kalian benar-benar menabrak tembok dan tidak pernah melihat ke belakang. Tim sepak bola putra Tiongkok kini hanya layak menjadi pemberitaan dan diejek, bukan untuk menyiram air dingin kepada para penggemarnya. Situasi ini pada dasarnya tidak akan berubah dalam 10 tahun, namun tim-tim lain di Asia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Anda bisa mengetahuinya sendiri. Sudah waktunya untuk pertarungan kehormatan sepak bola nasional lagi. Saya sudah bilang kepada Anda bahwa orang Tiongkok tidak ditakdirkan untuk bermain sepak bola. Mencapai 18 besar adalah masalah keberuntungan, bukan kekuatan. Mengapa kamu banyak bicara sekarang? Skor sedang dihitung di setiap Piala Dunia. Yang terbaik adalah membubarkan tim sepak bola nasional untuk menghormati para penggemar. Kami tahu bahwa mereka adalah lumpur dan tidak dapat menahan tembok, dan kami juga tahu bahwa mereka tidak dapat pergi ke Piala Dunia. Faktanya, hasil ini seharusnya sangat bagus. Tidak apa-apa kehilangan muka di Asia. Mengapa kehilangan muka terhadap seluruh dunia? Tapi kalau dipikir-pikir, meski mereka ingin mempermalukan diri sendiri di Piala Dunia, mereka tidak punya kualifikasi.